Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah nih. Selamat jumpa kembali di channel Donitan dan Gerak Mualaf Jakarta. Semoga para pemirsa selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa nih. Wah, ini benar-benar istimewa. Ada seorang pendeta, Mas. Ada setan satu sama setan dua nih, Mas. Sehat, Pak? Sehat. Oh, Masya Allah nih ya. Pendeta ini ceritanya apa nih? Selalu jadi apa? Perhatian. Karena kan memang paham Kristennya kan mungkin agak beda sedikit. Bukan sedikit, Pak. Beda banyak, Pak ya. Nah, ceritanya malam ini Pak Pendeta Hendritan main ke studionya Gerak Mualaf Jakarta. Ceritanya mau syahadat, salah bukan Pak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Ini kan kita berteman, bersahabat. Jadi tidak ada salahnya ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol, mau bicara iman, mau bicara organisasi atau bicara perjuangan. Ya itu boleh-boleh aja ya. Nah ceritanya gimana Pak Hendritan nih? Sehat Pak ya? Sehat. Nah, terus gerejanya gimana Pak? Lancar? Ibadah ya, lancar? puji Tuhan ya, sedang dalam pembangunan ya. Pembangunan. Ya. Ibadahnya masih online atau sudah offline Pak? Beberapa offline, tapi karena ini menjangkau ke daerah ya, andalannya masih online dulu. Oh masih online. Sampai nanti gedung itu jadi dulu. Yang offline di mana Pak? Di Jakarta udah ada yang offline? Biasanya di Keranggan biasa. Oh ini Keranggan yang offline. Yang di daerah belum ada yang offline? Belum. Nah kan gini ya, orang pemirsa kan tahu nih, saya berdebat dengan Pak Pendeta Hendritan ini sudah beberapa kali Pak ya. Ya. Mungkin para penonton juga sudah paham bahwa pahamnya Pak Hendritan ini kan beda dengan yang Tritunggal ya Pak ya. Bapak menyebutnya jadi apa Pak? Kristen. Kristen apa gitu maksudnya? Kristen Alkitabiah. Alkitabiah. Ya, sebenarnya Kristen saja, tapi saya selalu menambahkan Alkitabiah supaya orang tahu, karena di luar sana juga banyak yang ngaku Kristen. Kalau ini Kristen yang Alkitabiah. Gitu. Jadi Bapak harus semuanya berdasarkan gitu ya. Yes. Nah, Pak Hendritan ini kan bukan penganut Tritunggal ya Pak ya? Bukan. Dulunya Pak Pendeta Hendritan ini Trinitarian. 35 tahun. Tuh, buset, 35 tahun. Lama bener Pak. Karatan lumutan. Karatan lumutan. Enggak, kok betah banget di Trinitarian? Iya, waktu itu belum ada yang ngasih tahu. Nah, justru saya pengen nanya-nanya nih sama Pak Pendeta Hendritan nih. Kok ceritanya bagaimana? Kok bisa Bapak ini sekarang beralih haluan gitu dari Trinitarian, sekarang menjadi yang disebutnya Kristen aja. Ya. Kan Bapak sering sebut-sebut Allah Esa gitu kan? Ya. Itu bisa dijadikan sebagai identitas keyakinan Pak Hendritan kan? Iya. Jadi saya sebutnya Kristen Allah Esa gitu ya Pak ya? Boleh. Nah, paham Kristen Allah Esa ini di Indonesia ini munculnya kapan Pak? Secara resmi itu 2011. 2011. Iya. Pendirinya Pak Hendritan. Ada mentor saya. Saya sering menyebutnya beliau pakai inisial saja lah, JT, ya, pakai inisial saja, ya. JT itu bukannya yang di apartemen? JT saja dulu lah inisialnya ya. Beliau adalah perintis Allah Esa. Kami sekolah di sekolah yang sama, ya. Beliau Singapura dan Amerika, kami Australia. Sebenarnya satunya. Apa? Kenapa? Dua-duanya. Oh, Mik. Ini apa nih? Ini punya si Umar. Oh, di mana? Sini Pak. Sini Pak. Nah, sini aja. Nah, oke. Sama. Di Australia. Ya, saya Australia, beliau itu sama sebenarnya. Sebenarnya sama. 2011 lah. 2010-2011. Sekolah apa tuh Pak namanya Pak? Kalau di secara dunia disebut The Big One Church, ya, Bibliology and One God, ya, terjemahan bebasnya sekolah Allah Esa, begitulah. Allah yang Esa. Allah Esa. Gitu. Terus sama sebenarnya perintisnya itu, begitu. Jadi saya mungkin lebih berani lah
Saya lebih berani memisahkan diri. Mungkin itu aja yang membedakan. Saya memisahkan diri, terus membuat jemaat, ya seperti itu. Seperti itu. Saya lebih berani dan saya tidak tergabung dengan mereka lagi. Seperti itu. Pak, mohon maaf Pak, boleh mundur dikit Pak. Ya. Dulu Bapak Trinitarian itu gerejanya apa Pak dulu Pak? Saya sering menyebut ya, gereja bingung. Gereja bingung. Yang bingung gerejanya atau jemaatnya Pak? Saya sering menyebut gereja bingung Indonesia. Oh, gereja bingung. Oh, GBI maksudnya. Pakai dipleset-plesetin segala. Ya dulu gereja kurang iman. Oh, ya. Oh gitu. Ya, awalnya gereja kurang iman, terus sempat ke Mormon, sempat ke Saksi Yehova. Ya Mormon 2 tahun, Saksi Yehova 2 tahun. Ya. Oh, Pak Henderson pernah di Mormon? Yes, dibaptis. Mormon dibaptis. Jadi Pak Henderson udah pernah dibaptis berapa kali Pak? 5 kali. Dibaptis 5 kali nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Kalau ada orang syahadat terus disahadatkan lagi masalah nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh. 5 kali ya? Saya 5 kali ngaku dia. Oke, terus Mormon, Saksi Yehova, ya. GPI, GKI, itu apa lagi tadi Pak? Ya sudah, terakhir baru saya dibaptis Allah Esa. Oh. Yang Bapak datengin sekolah di Australia ini memang pemahamannya memang Allah Esa. Oh. Ya, memang pure scripture Alkitab. Nah, itu pendirinya siapa, Pak? Pendiri sekolah itu? Sekolahnya, wah nggak tahu tuh di Amerika itu. Ya. Oh, dari Amerika berarti ya? Di Amerika. Karena Amerika, Australia, Singapura, ya, New Zealand sudah ada. Sekarang mungkin tambah banyak lagi. Ya. Terus tadi Bapak bilang kalau Bapak lebih berani memisahkan diri, yang kurang berani yang mana Pak? Yang JT itu tadi? Ya, mantan mentor saya masih belum terlalu berani. Jadi karena Bapak berani, sekarang Bapak udah punya jemaat gitu maksudnya? Ya. Yang itu belum punya jemaat gitu? Saya tidak tahu terakhir ya, tapi saya sudah punya jemaat dari Sabang sampai Merauke. Sudah punya kita. Jadi sekarang nama gereja Pak Hendritan apa? Gereja Allah Esa. Nah, yang benar begini. I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. I-nya apa tadi? Sebenarnya gereja itu tidak ada yang benar I Gereja. Itu bahasa Portugal. Ya, kalau bahasa Inggrisnya church ya, atau jemaat boleh. Sebenarnya menyebut gereja itu tidak pas. Kalau gereja itu gedungnya. Tapi kalau I Gereja itu orangnya jemaatnya. Ya. Nah, kami harus murni, kami memakai I Gereja. I-nya kecil, I Gereja. Jadi kalau disingkat GAIFU. I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Oh. Seperti itu. Itu apa namanya? Legalitasnya sudah selesai. Terus Bapak nggak minta sinode gitu Pak ya? Enggak, sinode kan nggak ada di Alkitab. Nggak perlu ya Pak ya? Nggak ada. Ya itu kan duniawi. Ya. Nah, jadi Bapak memang nggak butuh. Jadi kalau Kristen ya harus mengikuti 1 Korintus 12 ayat 28, nggak pakai sinode. Ya. Harus kerasulan. Ya, tapi maksudnya dalam rangka keorganisasian itu Bapak memang tidak mau di bawah PGI enggak? Nah, kenapa lucu? Enggak boleh. Yang ini kenapa? Oh iya, ini kenapa kedip-kedip nih? Sebentar Pak, sebentar. Ini kan hijau? Itu hijau. Di sini juga belum. Sinyalnya bentrok sama mic-nya. Oh, berarti mungkin kedekatan kali ya? Di sini. Coba. Udah belum? Tes, cek. Tes. Nah, terus tantangan Bapak membentuk gereja Allah Esa ini di Indonesia apa Pak? Kalau saya bilang tantangan, karena saya mengandalkan Yohanes 15:16. Kami tidak cari jemaat, ya. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Semua jemaat saya tidak pernah kenal. Tidak pernah ada yang dikenal. Ya, tahu-tahu kami melalui tayangan, Pak, kapan ke Medan? Kapan ke Sigli, Aceh, kapan ke Makassar, kapan ke Manado, kapan ke ini, saya mau ini. Ya, beberapa ini ya mereka yang ngalah. Saya baptisnya di sini aja di tempat Pak Pendeta ATD, di Cibubur gitu.
dari Merauke, dari itu baptis di Cibubur. Beberapa saya yang ke sana, ya. Saya yang ke Medan, saya ke Surabaya, itu baptis di sana. Kami tidak cari jemaat dengan itu, enggak. Enggak. Kami tidak pernah mengenal. Saya ingin mengatakan bahwa bukan kamu yang milih aku, kata Yesus, ya, Yohanes 15:16. Aku yang milih kamu. Semua jemaat saya itu dipilih oleh Yesus. Soalnya ini sesuatu yang sangat berat untuk beriman seperti ini. Gitu. Jadi kalau tidak oleh Allah sendiri, nggak bisa. Bukan, maksudnya gini Pak. Ini kan Bapak kan berasal dari yang tadi tuh ada Trinitarian, pernah Mormon, proses ketika Bapak membuka gereja yang baru ini, ada nggak Pak tantangan dari ya sesama Kristen? Ya, gitu? dihujat dicaci maki kan sudah tahu ya. Ini sebagai common enemy kan dulu. HTD ini sebagai common enemy. Musuh bersama semua gereja. Tapi ya pelan-pelan ini ya tidak ada mau apa, mau debat, diundang tidak mau. Asik. Lah kalau cuma hujat caci maki, ayo ketemu ini kayak kita ini. Iya. Ya kita kan ketemu enak toh. Ya. Iya. Ya, beda loh ketemu sama cuman sekedar komen hujat caci maki, beda. Ketemu ini kan enak, ya kan? Iya. Ya kita bisa berdiskusi begini. Nggak ada yang mau. Jadi Ada sih sering ketemu di sini ya. Ya cuman ya banyak dari aliran itu dia bawa 5 orang gitu, dia bawa 50 pertanyaan. Saya akan ngomong gini, berapa pertanyaan? 50, random ya. Nomor 1 tak jawab, nomor 12 tak jawab, nomor 22 tak jawab, nomor 45 tak jawab. Oke Bapak, saya sudah jawab 5 dari 50. Semuanya saya bisa jawab, berarti yang 45 pasti saya bisa jawab. Dan ternyata benar toh yang saya jawab Alkitabiah. Wes, sekarang kita ngopi aja. Nah, biasanya saya begitu. Mereka membawa beberapa tim seperti itu. Ada sering nih sini, saya selalu. Ya, jadi maksud saya gini Pak. Jadi Bapak memang mendapatkan ya mungkin cacian apa ini ya. Yang paling itu. Dari yang sesama dulunya Kristen gitu loh ya. Ya, teman-teman saya kan banyak. Karena saya 35 tahun ya. Ya, terus maksud saya tantangan yang untuk prosedur untuk membangun gereja Bapak sekarang ini ada nggak? Karena saya tidak membangun gedung gereja, maka semua perizinan bukan perizinan gedung gereja. Maka perizinan hotel, resto, gedung pertemuan umum. Di daerah-daerah kami memakai izin itu, pakai Gaifu Hienel Restotel. Jadi kami pakai satu perusahaan itu, tidak membuat gedung gereja. Alasannya kenapa? Harus itu. Kisah 17:24. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Jadi gedung gereja itu salah satu kuil penyembahan. Allah mau tinggal di dalam nih buatan Allah ini. Ya, jemaat tuh tinggal di dalam orang-orang itu. Karena implikasinya banyak. Kalau kita membangun gedung itu, wah, persepuluhan. Lah gimana membiayai gedung? Tapi kalau gedung pertemuan umum atau restoran atau hotel, dia cari uang sendiri gedungnya. Iya dong. Jadi yang punya gedung sendiri itu harus mungut perpuluhan gitu. Iya, kalau gereja ya mau nggak mau. Dari mana ayo? Untuk biaya-biaya. Ada kolektor. Ya, ada persembahan kasih gitu kan. Beda lagi lah. Ya nggak tahu mereka yang masih mungut itu. Jadi gereja Bapak nggak mungut perpuluhan? Sama sekali tidak. Nah, alasannya Bapak nggak mungut perpuluhan apa Pak? Oke, pertama Alkitabiah nih. Satu-satunya yang berani dalam setiap ibadah. Saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, Gaifu dilarang memungut persepuluhan, memungut buah sulung. Ini pengumuman loh, dalam pengumuman ibadah loh. Didengar semua orang loh, ya. Tidak menerima buah sulung persepuluhan, enggak. Buah sulung persepuluhan, persembahan harus mengikuti sukarela sukacita, ya. Terus persembahannya kurang enggak pernah kurang. Ya. Dari mana-mana orang bersembah. Oke, alasannya apa? Ya. Sederhana, Pak. Banyak orang tidak paham persepuluhan adalah bagian dari Taurat. Banyak orang tidak paham. Ngeyel mah bisa. Membantah bisa, tapi persepuluhan adalah bagian dari Taurat. Yesus datang menggenapi. Orang tidak pernah paham. Waktu datang menggenapi, waktu mati membatalkan. Datang sama mati kan beda. Orang nggak pahamnya di sini gitu loh ya.
Waktu datang dia menggenapi, maka setelah digenapi waktu di tiang salib sudah selesai. Sudah selesai apa? Cuman kata sudah selesai aja nggak ada yang paham. Sudah selesai apa? Sudah selesai menggenapi. Lebih susah mana? Membatalkan Taurat atau langit bumi lenyap? Bagi Yesus lebih mudah langit bumi lenyap. Membatalkan Taurat, Yesus harus mati di salib. Perlu dicambuk, perlu di ini. Untuk membatalkan Taurat. Untuk melenyapkan langit bumi, Wahyu 20 ayat 11, Tuhan Yesus bilang begini, lenyap. Tuing. Tuing lagi. In the twinkling, iya. Itu Wahyu 20 ayat 11. Jadi benar Yesus mengatakan lebih mudah langit bumi lenyap daripada membatalkan. 1 iota hilang. Yes, 1 iota 1 titik. Itu yang dimaksud. Taurat bagian dari persepuluhan bagian dari Taurat. Persepuluhan, buah sulung dan semuanya. Ingat kata-kata ini. Ada perintah dan ada ketentuannya, commandment dan ordinance. Mengasihi sesama nggak batal. Kan mengasihi nggak ada ini ya, menghormati orang tua ada perintah tapi nggak ada rinciannya. Kalau menghormati orang tua harus nggak ya. Jangan mencuri. Nggak ada kata-kata jangan mencuri asal tidak ketahuan, nggak ada kayak gitu, ya. Jadi jangan mencuri ya tidak batal. Kalau persepuluhan itu mencuri apa enggak? Kalau persepuluhan itu ada perintah, ada perintah, ada ketentuannya. Ini loh persepuluhan begini, 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 begini. Yang ada perintah, komandemen, ada ordinance batal. Ya, itu di zaman Israel kalau nggak bayar persepuluhan mencuri kan ada itu Maleaki. Malasi ya, Malaki 3:10. Iya, maksudnya itu ada orang yang bermasalahkan Malaki apa Malasi ya. Kok jadi Maleaki nggak apa-apa. Kalau Malaki jadi Maleasi nggak apa-apa. Kalau Malaki jadi Rahmat itu baru masalah. Kalau Malaki jadi Malak itu yang masalah. Atau Malak. Ya. Kitabnya kan mereka mempermasalahkan tuh ya. Malasi, kok jadi Maleaki sih sama orang Kristen kan begitu ya. Ya kalau jadi Malak atau jadi itu nggak boleh ya. Nah, jadi kalau yang mengut perpuluhan itu Malak apa enggak, Pak? Kalau sekarang ya wes barang udah batal bagaimana tuh? Kan sudah batal. Jadi sudah nggak boleh dipungut lagi harusnya. Nggak boleh. Bahkan saya berani mengatakan dosa. Dosa. Yes. Yang memberi pun dosa, yang memungut apalagi dosa kuadrat. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya. Silahkan memberi, nggak usah pakai merek persepuluhan. Sebenarnya sudah ada solusinya. Merek persepuluhannya itu buang. Tapi kan gini Pak, pendeta-pendeta yang mengut perpuluhan itu ngaku bahwa mereka keturunan Lewi gitu. Dari mana? Enggak gini Pak, maksudnya saya mau nanya, Lewi panjang, Lewi gajah, paling nanggung gitu. Nah itu dia. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada. Ngakunya Lewi rohani gitu Pak mungkin ya? Tidak. Ya persepuluhan itu hanya sampai zaman Israel saja kok. Ya. Jadi karena sudah batal dengan mati Yesus di atas kayu salib, perpuluhan udah nggak perlu lagi gitu ya? Nggak perlu. Termasuk segala macam yang termasuk sunat juga nggak perlu Pak? Yang 613 ya, sunat halal haram, persepuluhan. Yang 10 perintah Allah juga Pak, itu batal juga? Yang nggak ada ketentuannya nggak dong. Jangan mencuri tidak batal, kasih sesama nggak. Apalagi yang 10 perintah Allah tetap nggak batal kecuali hari Sabat. Oh Sabat ya, kecuali Sabat kan di dalam 10 perintah Allah Pak ya, itu batal ya. Karena Yesus berkata aku Tuhan atas hari Sabat. Ya. Hari Sabat, ngomong gampangnya gini, hari Sabat itu aku yang nentuin ya, aku juga, kalian nggak usah ya. Aku mau menyembuhkan orang hari Sabat itu boleh-boleh saja, aku Tuhan atas hari Sabat kok. Begitu. Itu Matius berapa 12 adalah itu ayatnya saya Nah, jadi maksudnya gini Pak, ini Bapak sudah mempunyai pemahaman yang istilahnya lain daripada Trinitarian gitu Pak ya. Juga tidak bisa disebut Unitarian juga Pak ya berarti ya? Enggak. Unitarian itu sama dengan unity God. Kan unity sama. Artinya unity itu keesaan atau kesatuan. Berarti Bapak ini juga tidak bisa disebut oneness? Nggak bisa. Oneness itu, klik di YouTube, di translate. Oneness itu, kalau kita ngetik oneness, ya tau oneness kan tulisannya oneness. Bahasa Indonesianya keesaan, bukan esa. Kalau esa itu one.
Ya, oneness itu keesaan, itu sama oneness, sama dengan Unitarian itu ya sama, kesatuan keesaan, bukan esa loh ya. Jadi Bapak ini bukan oneness. Bukan. Terus kalau yang disebut Jesus only juga bukan? Bukan. Yesus only itu Yesus only become human. Ya, never become spirit. Jesus only itu pokoknya Yesus itu ya only Yesus human, manusia. Tidak pernah jadi roh di surga. Jadi Yesus only memahami sekarang Yesus di surga ya masih, kata mereka ya, masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud. Nah, Yesus only, kami beriman pada Yesus only. Ya. Kalau Yesus only, dia menyembah Bapak nggak Pak? Iya dong. Sama? Sama. Nah kalau yang Bapak ini, Enggak. yang Pak Hendri ini berarti bukan Bapak? Enggak. Definisi Kristen ya, Kristen itu ada nama ya, 2 ayat ditulis oleh Lukas, 3 ayat ditulis oleh Paulus, 1 ayat ditulis Petrus, yang menjadi definisi yang ditulis Petrus. Begini kata-katanya, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saya orang Kristen, Allah saya harus Yesus Kristus. Titik, nggak pakai koma. Bapa dalam nama Yesus, no. Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, no. Jadi Tuhan Allahku Yesus Kristus. Itu. Padahal mirip ya sama Jesus only ya, cuman ada Jesus perbedaan. only masih Bapak juga. Masih ada perbedaan bahwa kalau yang Jesus only itu belum jadi spirit gitu ya. Belum. Coba tanya sama Jesus only. Ini kok bukan doa Bapak kami, the Lord Prayer. Lord Prayer. Jadi Bapak kami itu nggak ada. Nggak ada. Cuman di sini doang ya. Kalau di sini kan doa Bapa kami. Kalau di bahasa Inggris kan the Father's Prayer. Coba datang ke Amerika diketawain. What the Father's Prayer? Di sana bilang the Lord Prayer. Menjadi masalah, Bapa kami itu bukan Bapa, tapi Allah. Ya, doa Bapa kami artinya Bapa kami yang di surga, Allah yang di surga. Makanya disebut the Lord Prayer, doa Tuhan. Tapi di sini cuman sini doang yang ngomong doa Bapa kami itu cuman di sini. Ya, seperti itu ya. Oh, jadi gereja Bapak ini tidak mementingkan gedung ya Pak ya? Enggak, dan memang tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh menurut Bapak di Alkitab itu ya? Menurut Alkitab juga ya, tidak mendirikan gedung gereja. Ya, tadi Kisah 17:24, Allah tidak berkenan tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Ya. Jadi dirikanlah. Nah, ini Kisah 1 ayat 12. Mereka beribadah di tempat menumpang. Kalau zaman sekarang menyewa. Ya, boleh dilihat di seluruh Alkitab tidak ada membangun gedung gereja, tidak ada. Tidak gedung ada. gereja kan setelah Kaisar Konstantin, Pak. Iya, ya itu. Berarti yang bangun gereja itu nggak Alkitabiah. Ya itu. Menurut Bapak? Yang bangun gedung gereja. Iya. Ya, tidak ada di Alkitab bangun gedung gereja. Ya, Paulus itu jadi tukang kemah. Kalau zaman sekarang developer. Properti. Ya, kalau zaman modern sekarang Paulus itu properti ya. Ya tentu dia membuat itu salah satunya ada bisa untuk ibadah. Seperti itu. Terus Bapak jemaat sekarang udah kira-kira berapa? Mungkin di kisaran 15 ribuan lah. Seluruh Indonesia tuh ya? Iya. Aceh sampai Merauke? Iya, dari Pak Barat. Acehnya belum ada, tapi Pak Barat. Pak Barat itu deket Sigli. Ya, situ sudah ada pendeta di sana, Pak Barat, sampai kalau ujung utara itu Kepala Burung. Ya, kalau ujung selatan Merauke. Ya, terus semua ada itu, mulai dari semua ada. Semuanya itu ibadahnya online, Pak? Sekarang ini masih online. Online semua? Soalnya untuk mendirikan satu buah gedung pertemuan umum yang paling sederhana, 10 miliar. 15.000 itu kebaktiannya bareng hari Minggu yang sama gitu? Tidak, masing-masing kan ada wilayah. Pendeta masing-masing? Ya, kita menyebutnya kerasulan wilayah, dibagi 12. Mereka boleh melakukan ibadah masing-masing, tapi yang ke-12 kerasulan wilayah itu harus ibadah di pusat pada saat Minggu sore. Oh. Ya, mereka mau ibadah sendiri boleh. Oh, jadi yang pendeta wilayah mereka khotbah ke jamaah, Ya. terus kemudian sorenya pendeta-pendeta tuh dengar khotbah dari Pak Hendritan. Di sini, gitu. ya. Oh.
Ya. 15.000 ya Pak ya? Sekitar 15.000 sekarang. Apa sih bedanya Pak ATD dengan Pak Isra Sorun? Ya Tritunggal lah Itu dia. kan tarian. Ya, bedanya di situ. Mau dicari samanya ya nggak ketemu. Kira-kira Padahal Bible-nya sama ya Pak ya? Sama? Oh, enggak sama juga. Sama dong. Iya, kalau dibilang sama, begitu. Contoh gini ya, Koh ya. Begitu Yohanes 1 ayat 1. Itu simpel aja, paling simpel. Pada mulanya adalah firman, dia akan bilang, oh kami punya referensi. Satu lemari dikeluarin, enggak? Ya. Hanya untuk Yohanes 1 ayat 1. Dia tidak boleh Yohanes 1 ayat 1 itu Tuhan dan Allah nggak boleh. Harus perkataan dan Allah harus dua. Bukan, maksudnya kan Bible-nya fisiknya sama gitu loh Pak. Enggak juga, ada Alkitab. Ini ada Alkitab Protestan, mohon maaf ya. Ada Alkitab Protestan juga. Loh, emang kalau Pak Hendritan pakai Bible yang mana? Saya pakai Alkitab Kristen ya. Saya menyebutnya yang standar. Ya, itu yang terbitan siapa Pak? LAI juga. TB berarti? Yang ada huruf merah itulah. Ya maksudnya TB kan, terjemahan baru kan? Tahun 71, 74 ya. Yang ada huruf merahnya udah pokoknya itu. Tidak semua cetakan ada huruf merahnya Pak. Tapi saya pakai yang huruf merah. Bapak fisiknya ada yang huruf merah? Ada. Yang bahasa Indonesia ya? Ada. Berarti yang ini, ya sama juga TB kan Pak itu sebenarnya kan? Iya, coba saja ya. Saya nggak tahu ya. Saya beberapa kali cross check langsung ketahuan kok. Ya pokoknya LAI TB kan Pak? Yang merah mana ya? Yang ada huruf merahnya. Sebentar. Kalau saya huruf merahnya yang KJV nih. KJV ada. KJV ada. Coba ya. saya cross check satu aja, pakai satu ayat aja. Saya langsung ketahuan. Itu mau dimerahin sendiri. Enggak, bukan ini. Saya ada. Ada yang huruf merahnya ada Pak saya. Udah pakai ini aja, pakai. Ini kan TB nih. Iya, saya nggak pakai yang itu. Tunggu. Pakai aplikasi aja lah. Paling Ya mudah. itu kan TB juga Pak. Paling mudah itu pakai aplikasi lah. Ini beda, ini di luar sana nggak berani Pak, Alkitab huruf merah. Nggak berani dipakai. Saya punya kok KJV yang huruf merah. Kalau di luar sana nggak berani ya memakai Alkitab yang huruf merah, nggak berani. Karena langsung ketahuan. Oh Bapak berarti dulu bacanya ini Pak ya? Ya. Oh, Mormon. Iya, Mormon ini di sini ada Alma, ada nama Alma. Sama ini ya Pak ya? Iya, benar. Mana sih KJV saya yang ada red letternya? KJV yang red aja, saya bisa cek Iya, dua ayat langsung tahu saya. Sebentar. Untuk menulis huruf merah ini nggak sembarangan loh. Artinya ini bukan karya manusia, bukan. Saya aja terkagum-kagum dengan huruf merahnya. Aku bahkan nggak nyangka, ini huruf merah ternyata. Iya, itu yang disebut dengan red letter Bible Pak. Iya, tapi ini bukan karangan manusia. Dia harus dapat hikmat dari Allah. Ya. Kalau Tritunggal gimana Pak Teddy? Tritunggal nggak berani. Kenapa kok nggak berani? Contoh ya. Wahyu 1 ayat 8. Jelas dikatakan aku. Dulu Bapak pakai ini juga ya? Apa ini? Ini Nggak tahu aja. Dunia baru. Saya agak lupa juga ya. dunia baru Pak, dunia baru. Saya agak lupa juga ya. Udah saya Dunia baru. lupa. Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Ya kan? Iya. Mana sih yang Saya red dulu juga letter satu ini? lemari gini tulisan-tulisan banyak orang terus. Wahyu 1 ayat 8 misalnya ya, Valen ya. Aku Alfa Omega. Oh, ini. Jelas di situ ditulis aku. Ya. Itu apa itu KJV? KJV. Ya. Yang red letter Bible kan? Ya, misalnya Wahyu 1 ayat 8 aja. Mana nggak ada. Tunggu. Nggak ada Nih. itu. Ini kan? Ya, contoh Wahyu 1 ayat 8 coba. Ini kan? Revelation Ya, Revelation 1 ayat 8. ya chapter 1 verse Alpha Omega. ya. Itu kan ada kata-kata aku, ya kan? Iya kan?
1:8. Nih, ya. ini kan? Ini 11 nih, ini 8 nih. Ya, oke. Kok cuman pendek banget apa tuh kata-katanya itu? I am Alpha Omega Set Lord God atau apa? am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Oh, Set Lord. Said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Oke, yang jelas I ya. 22:16. 22:16. 22:16. Nih, I Jesus have sent mine I Jesus ya. angel. Jadi semua kata I itu Jesus. Tritunggal nggak berani karena Alpha Omega Maha Kuasa siapa? Yang Bapak pakai di HP yang ini? Ini, ya. Coba lihat Pak, boleh Pak, sebentar. Nah ini TB Pak, ini kan TB. Ya, bukan Ya, ini TB. Ini bahasa Indonesianya. Ya, Ya. itu TB, ini kan tulisannya TB. Ya. Ya, apapun lah namanya. Ya. Jadi itu mereka nggak berani pakai huruf merah karena di sini I. Sedangkan mereka Maha Kuasa siapa? Bapak. Dalam pengakuan iman loh. Tangan taruh di dada, ya. Bahkan sambil angkat tangan. Aku percaya Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tapi sebenarnya ada nggak Allah Bapak itu? Allah Bapa ada, artinya Roh Kudus. Maha Kuasa I. Sebenarnya sama Pak. Yang TB di sini kan memang yang dianggap perkataan Yesus pakai huruf merah. Ya. Yang di sini TB nih, yang di apa yang Bapak bilang ada huruf merah, di sini kan pakai huruf hitam Pak. Ya. Isinya sama sebenarnya. Sama. Isi sama. Tapi inilah multitafsir. Ini siapa yang ngomong? Nah, berarti kan ada satu Bible yang sama, tetapi penafsiran Bapak beda, penafsiran pendeta lain Makanya beda. saya pakai ini. Supaya saya clear bahwa yang disebut aku Yesus ya. karena sama dia Wahyu 22 ayat 6 juga aku Yesus. Sama, ini juga Yesus Pak. Sama.